Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati billah, afanillahu wa iyyakum. Karena waktu, saya akan masuk ke dalam tema kita, yaitu tentang amalan penghantar rezeki. Dan amalan ini jika dikerjakan, maka dia akan melancarkan rezeki seorang muslim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebut melancarkan rezeki? Padahal tadi sudah kita sebutkan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bertambah atau berkurang, dan tidak akan pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka jawabannya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz adalah segala macam rincian takdir seorang hamba, dan akhir dari takdir tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba mengerjakan salah satu amalan penghantar rezeki, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti mengerjakan amalan penghantar rezeki kemudian rezekinya bertambah dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi maksudnya mengerjakan amalan penghantar rezeki, maka akan bertambah rezekinya sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak mengamalkan amalan penghantar rezeki, maka rezekinya tidak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan dengan penjelasan ini jangan sampai kita bingung, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dzalika 'ala Allah yasir." Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang syariat ta'ti bima tuharul 'uqul. Syariat datang dengan sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh akal. Tetapi kita meyakini dengan muqaddimah tadi, Allah satu-satunya pemberi rezeki, tiada sekutu bagi Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki setiap makhluk. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki setiap makhluk. Nah, sekarang kita masuk kepada kiat atau amalan pertama, yaitu beristighfar dan bertaubat. Istighfar diambil dari kata talabul ghufr, meminta ghufr. Ghufr adalah penutup. Orang ketika beristighfar, dia sedang meminta ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ketika dia mengucapkan Allah Rabbighfirli, wahai Rabbku, berikanlah maghfirah untukku, maka ini sebenarnya dia sedang meminta agar dosa-dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ini istighfar amalan yang sangat indah.
Dan semestinya seseorang tidak boleh lepas dari istighfar. Kenapa? Karena segala macam kebaikan yang dilihat oleh orang dari kita sebenarnya adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala atas penutupan Allah terhadap aib dari dosa-dosa kita. Apa saja kebaikan yang dilihat oleh orang lain dari diri kita, itu sebenarnya Allah sedang menutupi aib dari diri kita. Nah, itulah makna dari istighfar. Dan Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam mengatakan bahwa ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lebih afdal daripada astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Rabbku, kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah aku maghfirah dan taubat, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat yang Maha pengasih. Ini lebih afdal. Kenapa? Ketika kita mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih, seakan-akan kita mengklaim diri kita orang yang sudah beristighfar, orang yang sudah bertaubat. Meskipun dua lafaz ini dua-duanya diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwa arti istighfar adalah meminta ditutupi dosa. Dan arti taubat adalah ar-ruju'u minadz-dzambi ila ta'ah. Kembali dari dosa kepada ketaatan. Wal iqla' 'anidz-dzamb, dan memutuskan dosa yang sedang dilakukan. Yang ketiga, wan nadam wal 'azmu 'ala alla ya'ud ila adz-dzamb. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Itulah taubat. Kembali dari dosa kepada ketaatan. Memutuskan dosa-dosa, tidak mengerjakannya sama sekali lagi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Dan amalan istighfar dan taubat ini penghantar rezeki. Dalilnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi maghfirah yang banyak. Allah menurunkan hujan dari langit atas kalian midraran, yang lebat. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, midraran artinya yatba'u ba'daha ba'dan. Hujannya mengikuti satu dengan yang lainnya, artinya lebat. Dan Allah menambahkan kepada kalian harta, ya, dan anak. Berkata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i ahli tafsir, beliau berkata, yukthiru amwalakum wa auladakum. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Ini menunjukkan bahwa beristighfar penghantar rezeki. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengomentari ayat ini. Kata beliau, fi hadhil ayati wallati fi Hud dalilun ala anna al-istighfara yustanzalu bihi ar-rizq wal amtar. Di dalam ayat ini, surat Nuh ayat 10 sampai 12 dan surat Hud yang berbunyi, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Ini dalil bahwa istighfar diminta dengannya rezeki dan hujan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang menarik disebutkan tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Khazin, bahwa beliau setiap kali ada orang mengeluh kepada beliau, entah itu kekeringan, kemiskinan, belum dapat anak, kekeringan pada kebun-kebun, niscaya beliau memberikan amalan agar beristighfar. Saya bacakan riwayatnya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Ani Ibni As-Sabih rahimahullah, beliau bercerita, syaka rajulun ila Al-Hasan Al-Judubah. Al-Hasan Al-Basri, datang seseorang mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kekeringan. Faqala lah, istaghfirillah. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, ulama besar, mengatakan beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka akharu ilaihi al-faqr. Faqala lah, istaghfirillah. Lalu ada orang lagi mengeluh kepada beliau tentang kemiskinan, maka beliau berkata, beristighfarlah kepada Allah. Wa qala lahu akhar, ud'u Allah an yarzuqani waladan. Datang lagi orang ketiga, wahai imam, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku. Rezeki kepadaku. Maka rezeki kepadaku seorang anak. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, istaghfirillah. Datang orang yang keempat, mengaku keringnya kebunnya. Beliau berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu, Ar-Rabi' bin Sabih berkata, ataka rijalun yashkuna anwa'an fa'amartahu kullahum bil istighfar. Wahai Al-Hasan Al-Basri, datang orang-orang yang banyak kepada engkau mengeluh dengan berbagai macam keluhan, dan engkau hanya memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar. Lalu apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ma qultu min indi. Yang aku ucapkan bukan dari kantongku. Inna Allah Ta'ala yaqul fi surati Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Nuh, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah adalah memiliki maghfirah yang banyak. Allah menurunkan hujan yang lebat atas kalian, menolong kalian dengan harta, anak, menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, yaitu di dalam qalbunya meminta agar keburukan dosa ditutupi oleh Allah, dan lisannya mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jangankan kita, makhluk yang penuh dengan dosa, jangankan kita, makhluk yang penuh dengan dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya telah yang akan datang, yang merupakan Khalilullah, Sayyid waladi Adam, kekasih Allah, pemimpin anak manusia, beliau beristighfar dengan mengucapkan tadi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim setiap hari 70 kali. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, in kunna lana'uddu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marrah. Aku mendengar kita sering menghitung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali bermajlis mengucapkan 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka berbanyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Amalan penghantar yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah fi'lu ma'mur
wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti takwa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa takwa adalah menghantar rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat di situ, man yattaqillah. Yattaqi adalah fi'il mudhari', kata kerja present yang sedang terjadi, menunjukkan kepada selalu dilakukan. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu adalah fi'il mudhari' majzum. Dia kata kerja present dalam jawaban sebuah syarat. Dan apabila ada kata kerja yang sedang terjadi dijadikan jawaban sebagai sebuah syarat, maka maksudnya adalah bisa ada dua. Langsung Allah Subhanahu wa taala kasih, atau selalu Allah Subhanahu wa taala kasih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya jalan keluar. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Atau artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ay min jihatin la takhturu bi balih. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maksudnya adalah dari sisi yang tidak pernah terbesit di dalam qalbunya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak pernah terbesit di dalam kalbunya bahwa di situ ada rezeki. Bahkan subhanallah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir, beliau berkata, "Inna akbara ayah fil Qur'ani farajan man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Sesungguhnya ayat yang paling terbesar untuk diharapkannya solusi jalan keluar atas urusan rezeki dan seluruh permasalahan adalah ayat ini, surat At-Talaq ayat 2. Maka para ikhwah, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Semakin takwa, semakin lancar rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, lafatahna, lamut taukid dalam jawaban sebuah syarat, jikalau maka. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa. Dan para ulama mengatakan apabila digandengkan iman dan takwa, iman maksudnya adalah amal saleh, takwa adalah menjauhi larangan. Itu kaidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Iman berarti amal saleh. Bertakwalah kepada Allah maksudnya adalah jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, niscaya, pasti, fatahna, kata kerja yang sudah lampau, menunjukkan kepada pasti, langsung Allah Subhanahu wa taala bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, lawassa'na 'alaihimul khaira wa yassarnahu lahu min kulli janib. Kami akan luaskan untuknya kebaikan, yaitu rezeki, dan kami mudahkan rezeki bagi mereka dari segala macam penjuru, asal beriman dan bertakwa. Makanya salah sebagian orang kadang-kadang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya dia mengira dengan dia tidak sholat Jumat berjamaah maka rezekinya akan bertambah mudah. Ini salah fatal. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat wajib demi mengais rezeki, maka dia niscaya akan bertambah rezekinya. Salah fatal. Bahkan takwa yang mendatangkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi talab." Bertakwalah kepada Allah. Takwa dulu, urus dulu hubunganmu dengan Allah. Ingin diluaskan rezeki, urus hubungannya dengan Allah. Apa perintah kerjakan, apa larangan berusaha menjauhi. Apa perintah kerjakan semampunya, apa larangan berusaha menjauhilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi wahdah fi jalfi naf'in aw naf'i dhar aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab. Tawakal adalah kecondongan qalbu hanya kepada Allah semata di dalam ingin mendapatkan kebaikan atau jauh dari keburukan dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan dalam agama Islam. Itu tawakal. Bersandarnya kalbu hanya kepada Allah semata sebenar-benarnya untuk dapat rezeki dan jauh dari kemiskinan dengan mengerjakan sebab. Itulah tawakal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan bahwa tawakal adalah penghantar rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, ingat ya, sebenar-benar tawakal, bukan hanya sekedar bersandar, tapi sebenar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susah, dan ini yang sering hilang dari diri kita. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kalau orang bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya akan dikabulkan doa, diberikan rezeki dengan sebenar-benarnya. Syaratnya dengan sebenar-benarnya. Saya beri contoh. Bahkan subhanallah para ikhwah, orang penghalang dikabulkannya doa yang paling terbesar. Penghalang dikabulkannya doa yang paling terbesar. Apa itu? Kesyirikan. Akan kalah apabila seseorang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam keadaan dia masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan doanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulk." Jika mereka naik ke dalam kapal, kemudian berlayar, kemudian di tengah lautan tidak ada, di tengah lautan diterpa oleh ombak, terombang-ambing.
Kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa yang ada dalam benak kita, Pak? Cuma dua. Di hadapan kita pasti mati. Kemudian yang kedua, tidak bisa minta bantuan kecuali hanya kepada Allah. Saat itulah jenis tawakal datang. Dan itu yang sering hilang dari diri kita. Kita masih terlalu percaya dengan kekuatan modal, kekuatan tim, kekuatan perencanaan, kekuatan, macam-macam kekuatan. Akhirnya bersandarnya kecondongan kolbunya kepada Allah berkurang. Bahkan kadang-kadang sangat tipis, hanya sekedar pemanis saja. Maka tidak akan datang rezeki. Rezeki datang saat dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sekali lagi, penghalang terbesar dikabulkannya doa adalah kesyirikan. Tetapi jika orang musyrik benar-benar memurnikan doanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, sebagaimana orang yang sedang di tengah lautan, tidak ada di dalam dirinya kecuali dua saja, kematian dan tidak bisa minta bantuan kecuali hanya kepada Allah. Saat itu Allah kabulkan doanya, Allah sampaikan dia ke daratan lagi. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Begitulah tawakal bekerjanya. Maka Pak, silahkan cari kolbu yang seperti itu, terutama yang sedang bermasalah dengan urusan rezekinya. Silahkan cari kolbu yang seperti itu, yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah faman tawakkala 'alaihi kafah. Sesungguhnya kesulitan, banyak hutang. Saya pernah punya teman, hutangnya 2 miliar. Setiap kali ada telepon pasti keringat dingin. Entah itu diapakan, mau diapakan. Saya pernah punya teman juga kebalikannya, yang menghutangi. Susah Ustaz kalau menghutangi orang itu. Dia datang kepada saya mengatakan, Pak Haji, saya sudah punya hutang kepada Pak Haji 1 miliar buat modal. Sekarang perusahaan saya bangkrut, ini diri saya. Pak Haji mau diapakan saja saya terserah. Ambil parang, penggal leher saya, udah deh, selesai. Kapan saja kita merasa seperti itu, kesulitan semakin membesar, semakin sulit, semakin memuncak, maka pada saat itu, ini yang kita cari. Maka pada saat itu terjadilah keputusasaan di dalam kalbu kita untuk minta bantuan kepada seorang makhluk pun. Itu yang kita cari. Kalau sudah terjadi keputusasaan minta bantuan kepada seorang makhluk pun, maka yang terjadi adalah terpaut kalbunya hanya kepada Allah. Dan siapa yang memautkan kalbunya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya tawakal. Bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau ada orang benar-benar bertawakal kepada Allah dan Allah memerintahkan kepada dia untuk menjadikan gunung yang kuning menjadi merah, dia akan bisa jadikan merah. Kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah SWT. Cuma masalahnya kadang-kadang kita kurang bertawakal kepada Allah SWT. Bahkan lihat Pak hadis tadi, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Dalam riwayat yang lain, la razaqakum, la niscaya
lamu taukid. Pasti Allah memberikan rezeki. Razaqa fi'il madhi, menunjukkan kepada kepastian, keniscayaan. Karena telah artinya pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian. Dalam riwayat yang lain, la ruzqtum, sungguh kalian akan diberi rezeki tanpa tunggu. Kama yarzuqut tayr, turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan. Sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung, Pak. Lihat bagaimana fasilitas burung untuk mencari rezeki dibandingkan manusia. Cuma punya paruh dan kedua kaki. Makanannya terbatas. Cuma biji-bijian dan ulat-ulatan, itu pun tidak bisa besar-besar. Beda dengan manusia, fasilitasnya untuk mencari rezeki. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kemaluan, ada kaki. Ada tubuh. Kemudian konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh manusia semuanya bisa dimakan. Bahkan di beberapa daerah dedek, tahu Pak dedek, Pak? Makanan sapi itu dimakan oleh manusia. Pantasan sapinya kurus-kurus. Ya, bersaing dengan manusia. Bahkan subhanallah, saking manusia bisa mengkonsumsi apapun, maka manusia termasuk dari bagian karnivora. Apa karnivora, Pak? Makhluk pemakan segala macam. Omnivora, makhluk pemakan tumbuhan. Betul? Hah? Herbivora tumbuhan. Omnivora semuanya. Karnivora daging. Ada makhluk satu lagi, Pak, yaitu makhluk pemakan api. Ya, tukang udut, subhanallah. Pemakan api itu pantas dijadikan sebagai ilmu pengetahuan alam. Artinya apa? Manusia yang dikonsumsi apapun jangan takut. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Carilah yang halal. Karena kenapa? Karena manusia mempunyai fasilitas untuk mencari rezeki lebih daripada hanya sekedar burung. Tapi burung ketika keluar dalam keadaan perut lapar, pulang dalam keadaan kenyang, bahkan bawa makanan untuk anak-anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih." Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan perkaranya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya ingin ingatkan, tawakal bukan berarti tawakul. Tawakul itu artinya tidak bekerja. Tawakul artinya putus asa. Tawakal adalah bersandar qalbunya kepada Allah untuk dapat rezeki atau hal-hal yang baik, atau tertahan mudarat atau hal-hal yang buruk, disertai dengan mengerjakan sebab. Yang keempat, amalan penghantar rezeki yang keempat sebelum terakhir. Sudah banyak yang lihat jam. Ustaz, ini jamnya. Pulang saat lapar kita. Taib, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali tadi kepada poin yang ketiga. Takwa. Termasuk pengertian takwa adalah meninggalkan yang haram. Pak, jangan sampai mengira bahwasanya dosa yang kita kerjakan itu tidak berpengaruh kepada rezeki. Sangat berpengaruh. Makanya, dan juga jangan sampai mengira bahwasanya dosa yang kita kerjakan itu membuat hancur urusan kita. Urusan tidak becus, lama, tidak selesai-selesai.
ngurus ini tidak selesai, ada kemudian terus musibah, masalah. Jangan dikira itu adalah kejadian alam semesta, alam semata, tidak. Tetapi itu adalah hasil dari dosa. Ya. Innal 'abda la yuhramu rizqa min adz-dzambi alladhi yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba akan dibatasi rezekinya dari dosa yang dia kerjakan. Nah, sebaliknya begitu juga. Poin yang keempat, ibadah amalan sangat besar menghantarkan rezeki. Luangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluaskan rezekinya. Allah berfirman di dalam surah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan amla, kata kerja yang sedang terjadi dalam jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada kelangsungan dan terus menerus. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Langsung aku akan isi qalbumu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan hatinya. Lalu wa asuddu faqrak, aku akan tutupi kemiskinanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Kalau engkau tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan isi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kemiskinanmu. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, luangkan waktu untuk memperbanyak istighfar, luangkan waktu untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama di rumah, Pak. Ya, di rumah. Ketika pulang dari sini, ayo berprestasi masing-masing di rumah. Di sini hanya sebatas motivasi di rumah yang kita amalkan banyak-banyak. Hatamkan Al-Quran, perbanyak sholat-sholat sunnah, terutama sholat malam, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat di hari Jumat terutama. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang paling kuat untuk menghantarkan rezeki. Lihat Maryam alaihissalam, ahli ibadah, sampai sujud, saking lamanya sujud keluar dari kedua matanya air kuning. Saking lamanya berdiri ketika sholat, maka keluar dari kedua telapak kakinya air. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nabi Zakaria sang paman ketika masuk ke dalam mihrabnya Maryam, ya Maryam, anna laki hadha? Wahai Maryam, kenapa engkau ada makanan ini, dari mana? Dan makanan itu disebutkan dalam tafsir Imam Katsir rahimahullah, fakihatus syita fi sayf wa fakihatus sayf fi syita. Artinya, makanan buah-buahan yang ada di musim dingin ada di sisi Maryam di musim panas. Makanan dan buah-buahan yang ada di musim panas ada di sisi Maryam di musim dingin. Artinya apa? Rezekinya tanpa putus. Apa amalannya? Meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu, Pak, untuk beribadah kepada Allah. Buat prestasi masing-masing. Ayo berlomba-lomba dalam prestasi di rumah. Nggak usah ditampakkan di masjid. Di rumah, perbanyak ibadah masing-masing di rumah. Dengan syarat setelah itu jangan bikin status. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir bukan yang paling akhir, menyambung hubungan rahim. Saya sering mengatakan ini. Yang ngaji sama saya harus bagus hubungan rahimnya kepada orang atasnya, bapaknya, kakeknya, bapak ibunya, kakek neneknya. Harus bagus hubungan rahimnya.
ke bawahnya, anak-anaknya, perempuan laki-laki atau cucu-cucunya, terus ke bawah, ke samping, saudara-saudarinya, kakak adiknya yang sekandung atau sebapak, harus bagus hubungan rahimnya. Kemudian di bawah dari saudara-saudari, keponakan, itu rahim, harus bagus hubungannya. Kemudian ke atas samping, paman, bibi, baik itu dari keluarga bapak atau keluarga ibu, harus baik hubungannya, menyambung hubungan rahim. Jangan sampai terputus hubungan rahim, terutama gara-gara harta. Saya kemarin mendapati kasus 5 tahun gara-gara harta waris terputus hubungan. 5 tahun itu amalnya tidak terangkat. Kalau Anda mempunyai grup-grup WhatsApp yang bermacam-macam, grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMP, ya, macam-macam. Maka aneh kalau seandainya tidak mempunyai grup WhatsApp antara kakak adik. Aneh. Di zaman yang kita bisa berhubungan dengan baik, dengan mudah, dengan rahim-rahim kita. Kepada ikhwah. Dan saya pesan malam ini juga, kalau seandainya ada yang bermasalah dengan rahimnya, maka minta halallah, minta maaflah meskipun kita di pihak yang benar. Karena itu sebenarnya penghalang rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yansalahu fi athari falyasil rahimah." Yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah hubungan rahim. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diamalkan, bukan hanya sekedar yang sudah didengar dan didengarkan saja, tetapi bisa diamalkan sehingga kita bisa menggapai rezeki yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kira cukup. Tidak perlu ada pertanyaan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.